Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Profesor Abdul Hadi, Bib Anis, saudaraku sekalian yang terhormat, alhamdulillah wa syukurillah saya diperkenankan Allah Ta'ala sowan di Suluk Maleman Asuhan Anis Basin ini dalam rangka nderek ke Profesor Abdul Hadi. Ya, jadi apa namanya itu luar biasa. Anis ini luar biasa, bisa mendatangkan Profesor Abdul Hadi. Wah, ini profesor internasional. Beliau bukan hanya guru di Indonesia, di Paramadina dan mana-mana, tapi juga di Malaysia. Ini luar biasa. Cuma karena bukan orang NU jadi jadi ngomong sampean rodok paham rodok orang. Jadi ini saya rasani itu sendirian sama ini Anis ini bikin poster dipasang di Facebook, di Twitter segala macam. Islam dulu, Islam kini gitu. Rumangsane Islamnya molak-malik gitu. Islam itu orang sekarang sukanya itu nambah-nambah Islam itu loh. Islam itu apa sih? Saya sampai mau bikin buku, Prof, ini. Judulnya Islam titik. Ini Islam macam-macam ditambah ya apa? Ini yang jadi Islam dulu itu yang kayak apa, Islam sekarang itu kayak apa? Apa sudah berubah? Apa masih tetap? Apa maksudnya Anis itu seperti yang dipahami Profesor tadi. Jadi menerangkan sejarah Islam dulu sampai sekarang. Kalau itu ya tidak masalah. Terus ada Islam Nusantara. Pada beberapa bulan yang lalu ada Sarasean di Den Haag, Belanda. Temanya itu ya semacam Islam Nusantara lah, semacam Islam di Indonesia. Saya menceritakan pada waktu itu saya bersama Martin van Brunissen dari Utrecht itu. Ada satu lagi Pak Dirman dari Suriname, 3 orang narasumber. Saya menceritakan ketika saya di Amerika, di Eropa, menceritakan Islamnya orang Indonesia. Islamnya Indonesia, terutama Islam NU, Islamnya orang NU. Ya, Islamnya orang NU. Itu mereka itu seperti orang mendengarkan sesuatu yang baru, dan saya cenderung dianggap apa namanya gedobos itu. Nggak ada Islam kok begini, nggak ada, masa Islam kok kayak begitu. Jadi nggak percaya. Apalagi ketika saya datang di kandangnya, markasnya ini Islamofobi. Kumpul orang-orang Islamofobi, saya datang di sana. Ya keroyok orang banyak. Mereka bawa kitab-kitab dari Saudi Arabia, tunjukkan saya. Ini tidak ada Islam yang seperti sampean ceritakan itu, Hana. Sampean jangan mengada-ada. Ini saya punya kitabnya semua nih.
Jadi Islam yang seperti kita laksanakan selama ini, yang kemudian oleh NU dijadikan tema, disebut nama Islam Nusantara, sebetulnya Islam kita ini lah, di Indonesia ini lah, sing ono apa jenenge halal bihalal, di anu nggak ada itu, di negara-negara anu nggak ada, ya ada haram biharam, halal bihalal, halal bihalal nggak ada. Ada silaturahmi hari raya nggak ada. Apalagi hari raya 2 kali tidak ada. Itu Nusantara betul itu. Dan tidak ada perkelahian, dan itu menyenangkan. Kemarin itu Idul Adha 2, iya enggak? Idul Adha 2. Dan itu pedagang ternak sewenangnya bukan main. Ya Allah, ini Islam Nusantara berkah sekali. Itu guyub, dan mereka tidak percaya karena yang datang ke sana itu referensi orang Barat, Amerika, Eropa itu referensinya ya Timur Tengah. Jadi belum pernah mendengar ini. Saya itu pertanyakan pada waktu itu dalam seminar di Den Haag itu, yang jawab Martin. Kenapa? Islam di Indonesia itu mayoritas umat Islam di dunia. Umat Islam mayoritas. NU saja itu menurut survei yang terakhir 85 juta. Kalau ditambah Muhammadiyah jadi berapa itu? Itu berapa kali lipat penduduk Saudi Arabia? 4 kali lebih penduduk Saudi Arabia. 4 kali lebih penduduk Malaysia. Tapi kok suaranya nggak kedengaran? Ini yang saya pertanyakan. Kenapa mereka kok nggak dengar? Buktinya saya ngomong begitu, podo domblong kabeh. Saya malah dianggap ngedobos. Dianggap cerita yang bukan-bukan. Nah, saya sampai bilang, ya datang aja ke Indonesia lah. Lihat aja di Indonesia. Martin yang jawab. Kata Martin, mungkin saya bisa menjawab, katanya, sejak Soeharto, Indonesia itu menutup diri. Jadi tidak ada orang di luar kenal Indonesia, yang tidak ada. Dulu itu orang kalau pakai peci hitam, saya pakai peci putih sekarang. Orang semua Soekarno Indonesia, Soekarno Indonesia. Apalagi di Pakistan, di Mesir. Saya di Mesir itu berapa kali itu saya sudah minta kiriman peci hitam itu berkali-kali, terus diminta terus sama orang Mesir itu. Iya, pecinya itu begitu pakai itu terus langsung panggil itu, kalau boleh tak minta itu. Ini ada barang-barang saya macam-macam, ada televisi, ada segala macam. Kalau mau gantinya itu silahkan ambil. Anggo truk brondol tak gawani kabeh. Jadi kenal lemah dengan Indonesia. Juga di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia dulu itu orang Indonesia sangat-sangat dihormati. Kenapa? Kan orang Indonesia, ulama-ulama banyak sekali. Tadi yang disebut Al-Banjari, Yusuf Al-Makassari, kemudian Syekh Yasin Al-Fadani. Banyak sekali. Imam Nawawi Banten, Al-Banten itu dari Banten. Syekh Mahfud At-Turmusi dari Termas, Syekh Abdul Muhaimin Al-Lasmi dari Lasem. Banyak sekali. Jadi orang-orang Saudi melihat orang Indonesia itu orang ngalim-ngalim. Jadi kalau misalnya ada departemen itu, orang pertamanya orang Saudi, orang keduanya orang Indonesia, entah dari Bugis, dari Padang, dari mana. Nanti yang kerja yang orang kedua ini. Mereka saya ngerti ini, sangat dihormati. Sekarang orang pakai baju batik di Saudi itu malu.
pejabat-pejabat itu nggak ada yang pakai baju batik di Saudi, dilecehkan ya. Yang TKI iya, dilecehkan dulu sangat dihormati, sekarang dilecehkan di Saudi. Itu jawabannya apa? Martin. Kita kekurangan intelektual seperti yang saya sebutkan tadi itu, intelektual yang dikenal oleh luar. Kita dulu dari golongan nasionalis ada Insinyur Soekarno, satu-satunya insinyur pada waktu itu. Enggak ada insinyur lagi, Insinyur Soekarno. Ada Dr. Andes Muhammad Hatta, satu-satunya Dr. Andes. Saiki Dr. Andes nyandung cimpret neng didi ke sandung Dr. Andes. Dr. Andes. Ini itu dikenal oleh luar. Nah, sekarang persoalannya bagaimana Islam kita yang menarik ini bisa diekspor keluar itu. Makanya terus NU jadikan tema itu. Supaya sana dengar maksudnya, tapi entah dengar entah enggak. Ning muktamari sini gegeran. Jadi yang diceritakan apa namanya pers itu yang bangsa gegeran itu. Memang pers itu juga brengsek ya. Loh, itu nalarnya begini, pers itu dulu industri yang tidak laku. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa ngomong. Wartawan dulu itu delosor semua. Sama dengan DPR. DPR dulu kan misalnya setuju, ya setuju. Ada kambing datang masuk ke kantor parlemen, gedung parlemen, mbak setuju. Wartawan semua tiarap semua, tidak ada. Kalau ada yang berani sedikit, beredel. Itu kasus Tempo, kasus apa itu banyak sekali. Jadi akhirnya tidak ada yang industri itu. Terus kemudian tiba-tiba Pak Harto lengser, rajane tukang bekem wong itu. Kalau pers itu ditakut-takuti segala macam. Kalau DPR diloloi duit, mingkem kabeh. Seniman tidak ada yang, seniman itu Rendra ditangkap gitu. Jadi seniman berani rada, seniman yang tidak seniman betulan yang nggak ketangkap seperti saya. Karena saya bikin puisi guyon gitu, guyon. Pancasila dor gitu aja sudah, orang nggak paham itu. Wah, pada waktu itu wartawan tiarap semua. Industri pers tidak laku. Tiba-tiba Soeharto lengser. Terus kayak apapun kuasanya manusia, kayak apapun keinginan mereka berkuasa seumur hidup, pasti lengser. Karena ada yang maha kuasa. Begitu lengser, zaman keterbukaan, wah, apalagi kok presiden yang nyentrik itu Gus Dur, bubarno Kementerian Penerangan. Oh sudah, industri pers wah naik daun. Sekarang Anda bayangkan, wartawan tiban banyak sekali. Wartawan yang tidak melalui proses pendidikan kewartawanan, jurnalistik bermunculan. Karena banyaknya industri pers membutuhkan wartawan, semua diambil. Ibaratnya ketika zaman Pak Harto
itu kita punya wartawan 100, sekarang ini bisa sampai 10.000. Kalau kita analogkan pesawat terbang, kita dulu punya pesawat terbang 100, kita membutuhkan pilot 100, kopilot 100, jadi 200. Tiba-tiba kita punya pesawat 2000. Ini pilot sama kopilotnya diambil dari mana? Tukang ojek.